kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid ini, dilanjutkan dengan berdoa bersama. Lalu kami ingatkan untuk niat iktikaf kepada hadirin dan hadirat di sini, dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang menjadi saksi kebaikan kita dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak bulan ini banyak yang bertanya kepada kami, apakah bulan Shafar itu, karena kita masih masuk namanya bulan Shafar, itu adalah bulan yang membawa bala atau musibah. Apalagi Rabu besok ada namanya obok-obok. Kalau di Jawa namanya Rabu Wekasan. Tentu ini sebuah mitos. Tapi setiap tahun selalu ditanyakan, sebenarnya ada apa sih di bulan Shafar itu? Sehingga banyak orang yang beranggapan demikian. Kayaknya takut aja di bulan Shafar, takutnya nanti bawa bala lah, bawa musibah lah, duit hilang, oh ini gara-gara bulan Shafar nih, kata dia. Tabrakan, oh ini gara-gara bulan Shafar nih. Bannya kempes, oh ini gara-gara bulan Shafar nih, banyak itu. Sehingga mereka banyak mengadakan ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat. Syariat tidak melarang ritual-ritual adat. Bahkan ya, sumber hukum kita itu ada 3 dan 3-3-nya ini diakui di dalam Islam itu sendiri. Salah satunya daripada sumber hukum itu adalah adat. Al-'adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum asal tidak bertentangan dengan syariat. Misalkan adatnya zina berjamaah, misalkan zinanya bareng, atau mabuk berjamaah, mabuknya bareng gitu, teler bersama-sama. Nah ini haram, walaupun adat, tapi dalam Islam bertentangan dengan syariat. Nah, tapi kita melihat banyak orang-orang yang kebalikannya. Sebenarnya apa sih yang ada di bulan Shafar ini? Walaupun kita sudah di ujung-ujung bulan Shafar ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya Shafar ini nggak ada yang istimewa. Bulan biasa aja. Sama seperti bulan-bulan yang lain. Bahkan ya inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 semenjak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Haram di sini artinya bukan berarti haram seperti pemahaman kita dilakukan dapat dosa, bukan. Ditinggalkan dapat pahala. Haram ini artinya terhormat. Seperti Masjidil Haram. Bukan masjidnya haram, bukan, itu lain pengertiannya. Masjid yang terhormat. Maka bulan haram, bulan yang terhormat, ada 4 di dalam Islam, 3 berturut-turut, satunya misah sendiri. Yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya misah Rajab. Selesai berhenti di Muharram, Shafar, enggak ada. Biasa aja. Makanya Imam Baihaqi menyebutkan di dalam kitab Fadhailul Awqat halaman 8, Bapak Ibu, di sana disebutkan kenapa di ayat yang barusan saya baca tadi, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maksudnya di bulan haram tadi. Maksudnya apa? Bukan berarti di 4 bulan haram jangan berbuat zalim, jangan berbuat maksiat. Di bulan Shafar boleh, karena Shafar bukan bulan haram. Enggak. Di bulan-bulan lain tuh enggak boleh maksiat. Mau bulan Rajab iyalah bulan haram. Sya'ban, Ramadan, Syawal, apalagi Maulid, enggak boleh maksiat, enggak boleh.
Tapi lebih ditekankan lagi, jangan berbuat maksiat di bulan haram. Di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Karena dosanya gede. Maksiat yang kita lakukan dosanya gede. Begitu juga ibadah yang dilakukan subuh di bulan Muharram kemarin. Karena Muharram termasuk bulan haram, pahalanya lebih gede daripada subuh sekarang. Karena sekarang subuh bulan Safar. Jadi Safar ini bulan biasa aja sebenarnya. Kita gunjing orang. Jangan kita deh, orang lain lah. Ya. Mulut orang lain. Atau mulut-mulut kambing lah. Ya, mulut kambing, kucing gitu. Kucing menggibah kucing. Ya. Mulut kita insya Allah jauhkan dari dosa riba. Kambing riba, kambing gunjing. Di bulan Safar gede dosanya. Tapi kalau itu dikerjakan di bulan haram, seperti di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dosanya lebih gede daripada si kambing menggunjing di bulan sekarang. Jadi biasa saja bulan Safar ini. Lalu kenapa dinamakan Safar? Safar berasal dari kosakata sifrun, pakai sod, sifrun. Ada dua pengertian di sini. Pengertian pertama, dinamakan Safar artinya adalah kosong. Kosong. Sifir-sifir. Kalau kita habis lebaran, buat acara, nama acaranya apa? Halal bihalal. Habis lebaran. Halal bihalal. Karena kita mau lebaran satu-satu, rumah orang tak sempat. Maka udah kumpul di satu tempat, dipasang spanduk. Tulisannya halal bihalal. Itu bahasa Indonesia. Orang Arab nyebutnya sifir-sifir. Sifir-sifir, kosong-kosong. Karena saat itu dosa kita, dosa kepada Allah diampuni. Karena kita berpuasa, dosa kepada manusia dimaafkan. Karena kita saling memaafkan. Sifir-sifir, Safar, kosong. Kenapa dinamakan kosong? Karena saat itu orang Arab keluar dari kota Mekah, dia keluar kota mencari nafkah. Karena bulan itu lagi dikatakan panen kagak, karena mereka panennya di bulan Robi. Robi itu panen. Robiul Awal panen pertama, Robiul Akhir panen terakhir. Jadi orang Arab dulu tuh panen sawahnya atau ladangnya itu di bulan besok Robiul Awal. Maka disebut Robi. Robi itu panen. Safar nggak ada panen kagak. Ya. Sehingga karena saat itu orang Arab itu mata pencahariannya kalau nggak dari hasil tanamannya, apa bahasanya itu? Ya, pertaniannya gitu ya. Ya dari perdagangan. Kalau nggak bercocok tanam, mereka berdagang. Karena cocok tanam belum panen, mereka berdagang. Berdagangnya kemana? Keluar. Sehingga karena banyak yang keluar, kota Mekah kosong. Di bulan itu kota Mekah kosong, maka disebut bulan Safar. Dari kosakata sifir, kosong. Ini asal muasalnya. Sebab yang kedua, dinamakan bulan Safar karena berasal dari akar kata sofro. Sofro itu artinya kuning, menguning. Kenapa kuning? Karena orang Arab saat itu mereka keluar, kebanyakan mereka berdagang, jualannya emas. Dan emas itu kuning. Maka yang disebut sofro ada perubahan gitu menjadi Safar. Jadi ada dua sebab dinamakan bulan Safar, karena mereka meninggalkan kota Mekah sehingga kota Mekah saat itu kosong, Safar dari kosakata sifir. Sebab kedua, karena mereka keluar mencari emas atau datang membawa emas, dan emas itu kuning, dari akar kata sofro, menguning, disebut Safar.
Nggak ada ritual-ritual bawa bala, nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Kenapa dinamakan bulan Safar? Nah, ini bukan pembahasan kita. Yang pertama kali menyusun tanggal Hijriah adalah Sayyiduna Umar bin Khattab. Tahun Hijriah itu pertama kali membuat Sayyidina Umar bin Khattab. Tetap Safar ditaruh di depan Muharram, setelah bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini kita harus hafal nih bulan Hijriah. Karena kalau bukan orang Islam, siapa lagi yang hafal ya kan? Ada budak-budak saya tanya, coba sebutkan bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terbolak-balik. Ada ketemu-ketemu Rajab. Macam imam yang tak hafal surat Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma ta'budun wala antum ana abidum ma a'bud. Tak ketemu lakum dinukum waliyadin. Tak hafal. Ada itu, setengah jam tak selesai sholat subuh. Kalau imam kita tadi Masya Allah surat sejadah ya. Kalau ini enggak lakum dinukumnya enggak ketemu. Karena enggak hafal. Nah, jangan sampai kita enggak hafal juga bulan Islam. Lah kenapa Safar ditaruh di setelah bulan Muharram? Muharram Safar. Kenapa ditaruh setelah bulan Muharram? Penamaan bulan Safar itu karena salah satu sebabnya tadi yang kami hadirkan. Sebab berikutnya karena para salafuna soleh mereka di 3 bulan sebelum Muharram, Dzulqa'dah,